to my English class. My name is Winda Yanggraini, as you know. Today we are going to learn about a text. It's called Nah, sebenarnya sebelum kalian libur kemarin kita sudah pernah belajar explanation text. Cuman memang akan jelaskan lebih detail agar kalian bisa mengerti walaupun belajar dari rumah. Oke, explanation text itu menjelaskan tentang how and why. Jadi bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Dia sebenarnya mirip-mirip prosedur, tapi bukan prosedur. Nanti di dalamnya akan ada proses, tapi tetap menjawab how and why tadi. Nah, biasanya explanation text ini berkisar tentang fenomena alam. Jadi misalnya bisa kita ambil contoh seperti rain. Jadi bagaimana hujan itu terjadi dan mengapa hujan itu terjadi. Oke, bisa juga fenomena alam lainnya seperti salju atau gempa bumi, dan masih banyak lagi yang melibatkan proses di dalamnya. Nah, selain nature, ini di bawah nature, ada juga yang fenomena non-nature. Misalnya yang sedang marak saat ini, yang menyebabkan kalian libur adalah corona. Jadi bagaimana corona bisa terjangkit di seluruh dunia, kemudian mengapa corona muncul dan mengapa kemudian corona tersebar ke berbagai negara yang berbeda. Oke, jadi itu yang disebut dengan explanation text. Contohnya bisa kalian akses di buku kalian yang ada di rumah, tentunya di buku ini di halaman 106. Oke, di situ ada contoh how volcanoes are formed atau bagaimana gunung berapi terbentuk. Di situ ada struktur yang disebutkan. Oke, jadi ada 1, 2, 3 struktur besar. Saya tuliskan. Right, as you can see in the whiteboard, there are 3 main structure of explanation text. Jadi ada 3, yang pertama introduction. Sama seperti teks-teks lain, jadi explanation juga menggunakan introduction. Bedanya adalah, jadi di sini juga boleh ada opening statement. Apa itu opening statement? Misalnya dia mau bercerita tentang hujan. Jadi dia akan bilang, pernahkah kamu berpikir bagaimana hujan itu terjadi? Atau misalnya dia mau bicara tentang corona. Pernahkah kamu mendengar tentang virus corona? Bagaimana itu terjadi? Jadi itu yang dinamakan sebagai introduction. Boleh juga di dalam introduction itu kita masukkan definition. Jadi misalnya dia mau mengatakan apa sih hujan itu, apa sih corona itu. Nah, kemudian dia masuk ke bagian yang paling penting, yaitu explanation sequences. Apa yang disebut dengan sequences? Yang saya sebutkan di awal tadi berhubungan dengan proses. Oke, proses maksudnya jadi ketika terjadi sesuatu itu ada sequence 1, 2, dan 3. Biasanya dibagi dalam paragraf yang berbeda. Nah, kemudian ada conclusion di akhir seperti biasa. Jadi sama dengan teks-teks lainnya, hanya mempunyai 3 struktur, dan ini bisa saja lebih dari 3 paragraf. Misalnya paragraf 1 introduction, kedua sequence, kemudian ketiga conclusion, atau more than that. Tapi lebihnya akan berada di explanation sequences. Oke, itu untuk struktur. Kita kembali ke contoh. Bagaimana
gunung berapi terbentuk. Jadi di bagian introduction itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat Have you ever wonder how volcanoes are formed? Jadi pernah nggak kamu mikir kira-kira gunung berapi itu gimana sih terjadinya? Ayo, ada yang pernah berpikir atau tidak sampai ke sana pemikiran kalian? Jadi kemudian ada opening statement. Tadi opening statement sebenarnya dilanjutkan dengan definisi. Definisi apa itu gunung berapi? A volcano is bla bla bla. Jadi dia menjelaskan definisi dari apa yang akan dibahas. Nah, seperti yang kita lihat ada 3 sekuensis di sana. Dia akan menjelaskan mengapa dan bagaimana gunung berapi itu terbentuk. Yang pertama, sekuen 1 disebutkan volcano itu terbentuk karena ada patahan di dalam bumi. Nah, kemudian dijelaskan lagi ada pada saat ada tekanan dan seterusnya bisa kalian baca lebih jelas di sini. Jadi dia akan menjelaskan proses terjadinya gunung berapi secara detail. Nah, kemudian di bagian konklusi dikatakan bahwa gunung berapi yang kita lihat saat ini merupakan gunung berapi zaman dahulu yang meletus. Jadi ini cycle-nya terus menerus. Jadi ketika sebuah gunung berapi itu meletus, kemudian membentuk gunung baru seperti itu. Kalau dari teks ini. Nah, mungkin kesulitan yang akan kalian temukan dari belajar explanation text adalah yang pertama kosakata yang sulit. Karena kan kita berbicara tentang fenomena alam atau non alam yang dibahas saat ini, otomatis kita akan menggunakan bahasa ilmiah. Misalnya saja seperti di teks tadi ditemukan kata magma, eruption. Kemudian kalau kita bicara soal corona lagi, saya selalu balik ke corona karena itu yang sedang musim. Jadi dari corona misalnya kalian akan menemukan kata virus, kemudian ada transmission, kemudian ada kata outbreak, disease. Ada beberapa kata yang kalian selama ini jarang mendengar karena memang text explanation itu adalah teks yang alamiah, bukan alamiah, maksud saya ilmiah. Jadi teks yang ilmiah. Oke. Jadi itu saja dari saya untuk strukturnya. Sedikit saja tentang grammar ya, grammar yang dibahas atau language feature. Oke, sedikit tentang language features atau grammar yang berhubungan dengan text explanation. Yang pertama tentu saja yang paling sering kita jumpai adalah simple present tense. Jadi mirip dengan beberapa teks ilmiah lainnya seperti report, text explanation mostly menggunakan simple present tense. Misalnya what is rain or rain is a natural phenomenon. Oke, jadi simple present tense seperti biasa. Yang kedua, yang paling penting dan mungkin agak sulit bagi kalian adalah passive voice. Tapi jangan pusing-pusing, passive voice itu sebenarnya kalau kalian pernah belajar dalam bahasa Indonesia adalah awalan di. Misalnya kalau kalimat aktifnya adalah Andi menendang bola, kalau pasif dia menjadi bola ditendang Andi. Jadi kalau kita bicara soal rain, misalnya rain is found in this rainy season. Jadi hujan ditemukan pada saat musim hujan tentu saja. Jadi is found itu maksudnya adalah di. Jadi kalau ketika kalian membaca text explanation dan menemukan kata is found atau lainnya yang sejenis ini to be ditambah kata kerja ketiga is atau are atau am kemudian ditambah dengan kata kerja ketiga, itu berarti artinya harus langsung kalian rubah menjadi di. Oke, contohnya is found ditemukan atau is sent bukan mengirimkan, artinya menjadi dikirimkan. Satu lagi saya kasih contoh, misalnya are celebrated. Artinya bukan merayakan, tapi dirayakan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Itu ada dua language features yang major ya. Ada banyak yang lainnya, tapi saya yakin kalian sudah mengerti.
So, I think that's all my explanation about explanation text. Saya harap kalian bisa mengerjakan tugas-tugas selanjutnya yang akan saya kirimkan lewat link sosial media, baik itu WA maupun Instagram. Bye-bye and good luck!